Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam sehat walafiat juga selalu untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Tun Sadko. Saya dari kelas manajemen DM1 2022. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas mata kuliah pemecahan masalah kompleks dengan dosen pengampu Bapak Hussein Sutisna. Eh, Mari kita mulai pada pembahasan kali ini. Judul kali ini adalah implementasi design thinking dalam problem solving. Lanjut. Nah, eh, di sini ada konten atau daftar isi. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada kajian teoritis, ketiga elemen utama design thinking, yang keempat tahap design thinking dalam problem solving, kelima studi kasus implementasi design thinking, dan keenam itu penutup. Part pertama yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang yang pertama di sini menjelaskan dunia yang berubah secara cepat dan tidak linear menciptakan tantangan baru, membuat banyak permasalahan menjadi ambigu dan kompleks. Juga di sini pendekatan problem solving konvensional kerap gagal karena bersifat linear dan reaktif, serta tidak berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Design thinking muncul sebagai pendekatan yang relevan dengan mengutamakan kreativitas, berstruktur, empati, dan eksperimen untuk menjembatani aspek rasional dan human-centered. Dalam bidang pendidikan tinggi, design thinking dapat membentuk pola pikir adaptif yang membantu mahasiswa yang menghadapi kompleksitas masalah nyata. Jadi, design thinking ini merupakan sebuah pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat proses inovasi, menekankan kreativitas yang terstruktur, serta mendorong pembelajaran melalui eksperimen dan refleksi. Dalam pendidikan tinggi, design thinking memiliki potensi besar untuk membentuk pola pikir problem solver yang adaptif, kritis, dan kontekstual. Tujuan penulisan yang pertama, menguraikan konsep dasar design thinking sebagai pendekatan problem solving yang human-centered dan sistematis. Yang kedua, yaitu menjelaskan elemen utama seperti empati, kreativitas, prototyping, dan iterasi dalam framework design thinking. Yang ketiga, menyajikan studi kasus implementasi design thinking pada organisasi besar dan UMKM untuk menunjukkan fleksibilitas pendekatan ini.
Dan yang keempat, mengkaji relevansi design thinking di dunia pendidikan dan praktik nyata sebagai solusi untuk memastikan permasalahan diselesaikan secara tepat dan bermakna bagi pengguna. Part 2 yaitu kajian teoritis. Jadi, konsep dasar design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, the human-centered approach, yang menempatkan kebutuhan pengalaman dan konteks pengguna sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Pendekatan ini berang- berangkat dari pemahaman bahwa banyak permasalahan di dunianya nyata tidak terdefinisi secara jelas sejak awal, sehingga solusi yang efektif hanya dapat dikembangkan apabila proses problem solving di awal dengan pemahaman mendalam terhadap pengguna. Nah, di sini ada sebuah pendekatan human center yang mana design thinking menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai prioritas utama dalam proses problem solving, yang mana pengguna menjadi titik awal dan titik akhir dalam proses pencangan solusi. Pemahaman terhadap pengguna diperoleh melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung untuk menangkap kebutuhan eksplisit maupun implisit. Dan yang kedua, pemahaman mendalam terhadap pengguna, yang mana solusi yang relevan hanya dapat diciptakan jika problem solving dimulai dengan pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan pengguna, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan se- dengan latar belakang dan sudut pandang yang beragam. Kolaborasi memungkinkan pertukaran perspektif dan mengurangi bias individu dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu kreativitas dengan arah terstruktur. Adalah design thinking menggabungkan pemikiran kreatif dengan proses eksplorasi yang sistematis untuk menghasilkan solusi inovasi. Untuk slide berikutnya, yaitu prinsip iteratif dalam design thinking. Yang pertama merupakan proses yang berulang. Tahapan design thinking tidak bersifat linear, tetapi merupakan siklus pembelajaran yang dinamis, memungkinkan adanya perbaikan dan pengembangan solusi secara berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu umpan balik dalam siklus iterasi. Tahap tes memberikan data yang dapat membawa kembali proses ke tahap sebelumnya, seperti define atau ide untuk memperbaiki solusi. Dan yang ketiga, pengurangan risiko gagal. Prototipe cepat dan pengujian awal membantu mengidentifikasi kesalahan lebih awal sehingga mengurangi kerugian waktu dan biaya. Selanjutnya yaitu tahapan design thinking. Yang pertama, tahapan design thinking adalah yang merujuk kepada empathize, yang mana memahami pengguna melalui observasi dan wawancara mendalam untuk menggali kebutuhan mereka secara spesifik dan berorientasi pada pengalaman mereka. Yang kedua adalah define,
mensintesis data empati menjadi rumusan masalah yang spesifik, fokus, dan human-centered, memastikan permasalahan yang dirumuskan mencerminkan perspektif pengguna. Dan yang ketiga ada ide, berfokus pada pengembangan berbagai ide, inovasi untuk memecahkan masalah tanpa batas awal, memungkinkan kreativitas yang luas. Dan yang keempat adalah prototype, mewujudkan ide menjadi bentuk nyata untuk diuji, bertujuan memperoleh wawasan baru melalui interaksi langsung dan evaluasi. Dan yang kelima adalah tes. Tes adalah suatu menguji efektivitas prototipe dengan pengguna dan mengintegrasikan umpan balik untuk menyempurnakan atau bahkan mendefinisikan ulang solusi. Nah, untuk slide berikutnya, kita masuk pada part 3, yaitu elemen utama design thinking. Nah, untuk yang pertama dalam elemen utama design thinking, yaitu menempatkan manusia sebagai inti dari solusi, memungkinkan pemahaman mendalam melalui observasi langsung, wawancara, dan interaksi real-time dengan pengguna. Itu dengan disebut people center. Dan yang kedua adalah fokus pada kebutuhan eksplisit dan implisit pengguna melalui analisis konteks hidup mereka. Hands-on. Dan yang ketiga, pendekatan ini memastikan solusi tidak hanya berdasarkan asumsi desainer, tetapi juga pengalaman nyata pengguna. Untuk slide berikutnya, masih pada tahapan elemen utama design thinking, yaitu eh, pada kreativitas. Kreativitas diwujudkan melalui eksplorasi berbagai sudut pandang, memungkinkan identifikasi solusi yang inovatif dan unik. Dan proses ideasi melibatkan pengguna teknik kreatif seperti brainstorming, mind mapping, dan storyboard atau storytelling. Dan yang pada aspek yang ketiga yaitu kreativitas yang terarah memastikan solusi yang lebih adaptif, relevan, dan menerobos batasan masalah konvensional. So, pada tahapan hands-on atau tangan di atas, yang merupakan design thinking menekankan tindakan nyata melalui eksperimen dan membuat prototipe. Pendekatan ini mendorong pembelajaran untuk segera menguji ide dalam bentuk sederhana, sehingga proses belajar berlangsung secara konkret. Dan poin yang pertama yaitu mengutamakan eksperimen melalui pembuatan prototipe sederhana yang membantu mengurangi risiko kegagalan dan mempercepat pengujian. Poin yang kedua yaitu prototipe digunakan sebagai alat pembelajaran dan interaksi langsung dengan pengguna, memungkinkan pengembangan yang konkret dan praktis. Dan poin ketiga, tahap ini memungkinkan solusi diuji dengan sumber daya minimal sebelum diarahkan ke tahap implementasi yang lebih luas. Slide selanjutnya yaitu iteratif. Iteratif proses design thinking bersifat berulang, meliputi pemahaman, membuat,
dan mempelajari kembali. Setiap tahap dapat diulang untuk menyempurnakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Yang mana poin yang pertama adalah proses yang bersifat siklus, memungkinkan pengulangan dari setiap tahap, hypothesize, define, ide, prototype, dan tes untuk memastikan pemahaman menyeluruh dan solusi yang optimal. Pada poin yang kedua yaitu memberi ruang untuk kesalahan awal melalui evaluasi, umpan balik pengguna, dan modifikasi solusi yang berkelanjutan. Poin ketiga, iterasi memastikan masing-masing tahap saling mendukung untuk menghasilkan solusi yang paling efektif dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Masuk pada part keempat, yaitu tahap design thinking dalam problem solving. Nah, pada tahap ini merupakan inti dari pendekatan ini dalam memecahkan masalah. Setiap tahapan tidak berdiri sendiri secara linear, melainkan saling terkait dan dapat diulang sesuai dengan temuan di lapangan. Penjelasan berikut memperdalam makna setiap tahap dalam konteks problem solving, yaitu yang pertama adalah berempati. Pentingnya memahami kebutuhan dan motivasi pengguna. Tahap empati merupakan fondasi dalam problem solving. Dengan empati, solusi yang dikembangkan menjadi relevan dan berdasarkan realitas pengguna, bukan berdasarkan asumsi. Jadi, empati ini merupakan apa yang orang sedang alami, maka kita turut ikut merasakannya. Itu adalah sebuah empati. Dan ada pun metode pengumpulan informasi. Observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis pengalaman pengguna memungkinkan problem solving memahami tantangan dan kebutuhan pengguna secara holistik. Dan poin ketiga, penggunaan alat bantu analisis. Alat seperti empathy maps atau teknik 5 why dapat membantu merinci pengalaman, perasaan, dan pemikiran pengguna. Teknik ini menggali akan penyebab masalah yang sebenarnya, memastikan analisis yang komprehensif. Pada slide ini mendefinisikan perumusan masalah secara terfokus. Berdasarkan tahap empathize dan yang diperoleh di sintesis menjadi di rumusan masalah, fokusnya adalah pada persoalan yang benar-benar berdampak pada pengguna. Yang berikutnya, identifikasi kebutuhan utama pengguna. Insight dari tahap empati harus diterjemahkan untuk menentukan fokus yang tetap human-centered dan tidak melewatkan inti masalah. Dan juga hindari kesalahan dalam perumusan masalah. Merumuskan masalah secara terlalu luas atau sempit dapat mengakibatkan inovasi atau menghambat inovasi, sehingga penting untuk menyeimbangkan spesifikasi tanpa mengurangi fleksibilitas eksploratif. Slide selanjutnya, yaitu membentuk pengertian. Yang poin pertama adalah mendorong kreativitas tanpa batas awal. Proses ideasi diawali dengan pendekatan brainstorming dan tools seperti mind mapping, di mana fokusnya adalah pada kuantitas ide, baru kemudian menyaring yang terbaik. Yang poin kedua, membangun suasana kerjasama atau teamwork.
Dengan kolaborasi tim lintas fungsi atau bidang, sebagai perspektif dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Dan yang ketiga, memanfaatkan visualisasi. Teknik seperti mind map dan storyboard dapat membantu menggambarkan ide-ide secara jelas, serta memastikan solusi yang diusulkan tetap relevan dan kebutuhan pengguna. Pada slide yang ini membahas tentang prototype, yang mana pada poin pertama, pentingnya prototype. Prototype adalah alat untuk mengubah ide abstrak menjadi wujud konkret yang bisa diuji, coba dengan dievaluasi sebelum peluncuran produk akhir. Poin kedua, low fidelity untuk pengujian awal. Menggunakan bahan sederhana seperti kertas, alat tulis, atau aplikasi berbasis simulasi untuk menciptakan prototipe dengan biaya rendah dan waktu efisien. Dan poin yang ketiga, identifikasi dan penyempurnaan awal. Proses ini membantu dalam mengidentifikasikan resiko dan kelemahan solusi, sehingga memungkinkan proses iterasi lebih lanjut sebelum implementasi. Slide berikutnya penguji berbasis pengguna. Pada tahap ini, prototipe diuji oleh calon pengguna akhir untuk menilai kemudahan, kenyamanan, dan kesesuaian solusi dengan realitas mereka. Dan poin kedua adalah pengumpulan umpan balik kritis. Kritik dan saran pengguna yang mengindikasikan kekurangan solusi merupakan komponen esensial untuk proses perbaikan dan evaluasi. Dan poin yang ketiga adalah iterasi untuk kesempurnaan. Hasil tes dapat mengarah ke tahap sebelumnya, seperti define atau ideal, untuk memastikan setiap solusi melalui siklus perbaikan yang berkelanjutan dan berfokus pada pengguna. Slide berikutnya adalah tahapan tes. Yaitu tahap implementasi pada layanan. Layanan, jalan tol, mengatasi kemacetan dengan pendekatan iteratif. Studi kasus menunjukkan bahwa tahap iterasi selama proses design thinking seperti empathize hingga tes mampu menemukan solusi signifikan untuk pengelolaan kemacetan di jalan tol, terutama pada periode mudik. Berikutnya, solusi layanan rest area.
Melalui pendekatan human center, ditemukan bahwa perbaikan kapasitas, kebersihan, dan kenyamanan rest area menjadi esensial bagi pengguna jalan, yang kemudian diwujudkan melalui prototipe skema layanan baru. Berikutnya adalah digitalisasi pembayaran tol. Penerapan sistem ETC atau Electronic Toll Collection melalui prototyping menghasilkan solusi pembayaran nirsentuh untuk mengurangi antrean panjang di gerbang tol, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Dan tahapan studi kasus implementasi berikutnya yaitu pada UMKM, peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan menggunakan empati sebagai dasar, UMKM sektor kuliner mampu memahami bahwa permasalahan pada harga, melainkan pada pengalaman pelanggan, seperti kebingungan terhadap menu dan waktu tunggu. Yang kedua, yaitu pendekatan solusi sesuai kapasitas UMKM. Ide-ide yang sederhana namun efektif seperti penggunaan menu visual yang lebih komunikatif dan sistem pemesanan melalui aplikasi pesan singkat terbukti berdampak positif pada operasional usaha. Dan yang poin yang ketiga adalah optimasi alur pelayanan. Tahap prototipe dan tes membantu menemukan solusi pengaturan ulang alur pelayanan yang akhirnya mempercepat transaksi dan meningkatkan interaksi personal antara pelaku usaha dan pelanggan. Slide berikutnya adalah part penutupan. Menyoroti pentingnya pendekatan design thinking. Design thinking adalah pendekatan yang adaptif dan relevan dalam menjawab tantangan pemecahan masalah kompleks di masa kini. Terutama karena pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dan juga fleksibilitas dalam konteks pendidikan. Dalam pendidikan tinggi, design thinking mampu membentuk pola pikir kritis dan adaptif, menciptakan mahasiswa yang tidak hanya kreatif tetapi juga solutif dengan fokus pada permasalahan mendalam. Dan juga poin berikutnya adalah relevansi untuk organisasi berbagai skala. Baik organisasi besar maupun UMKM dapat menerapkan design thinking untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan solusi yang relevan dan berdampak nyata pada pengguna. Slide berikutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah integrasi prinsip dan tahapan iteratif. Dengan prinsip utamanya yang human center dan interaktif, design thinking memastikan bahwa proses tidak berhenti pada asumsi, melainkan melalui pembelajaran berulang untuk mencapai solusi yang optimal. Dan kesimpulan yang pada poin yang kedua, kesuksesan melalui studi kasus. Studi kasus menunjukkan bahwa design thinking berhasil diterapkan untuk mengatasi tantangan di sektor berbeda, seperti layanan jalan tol dan UMKM. Membuktikan efektivitas pendekatan ini untuk menyelesaikan masalah praktis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata
atau ucapan yang keliru, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.